Prihatin sekali apa yang terjadi dan kita sangat sedih karena kemarin pada perayaan Minggu Palma, situasi perayaan kita dinodai atau dikisruhkan sedikit dengan adanya peristiwa di pintu gerbang Gereja Katolik Katedral Makassar, di mana ada oknum tertentu yang berusaha masuk dengan membawa bom bunuh diri di dalam tubuhnya, dan akhirnya karena dicegah oleh petugas yang berani di sana, maka hal itu tidak bisa dia masuk di halaman, hanya sampai di pintu gerbang, dan celakanya itu sempat meledak di sana. Pertama, kita berduka atas kepergian saudara kita yang telah menjadi korban bunuh diri itu. Lalu yang kedua adalah beberapa saudara kita di sana yang menderita secara fisik, semoga cepat sembuh, semoga mereka cepat pulih, dan terutama penderitaan juga karena tekanan fisik, psikologis, karena ada ancaman, ada ketakutan, ada kekhawatiran bagi umat, baik di Makassar maupun di seluruh Indonesia. Kita juga pasti sangat sedih atas hal itu, dan kita berharap semoga cepat terpulihkan, kenyamanan dan keamanan kita dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, saya mau menyampaikan bahwa yang harus kita lakukan mungkin dalam hal ini dalam perspektif iman kita, sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Paus, mengajak kita untuk berdoa, mendoakan situasi Makassar dan situasi gereja kita dalam pekan suci ini, supaya betul-betul kita mampu melewatinya dalam penuh kekuatan dari Tuhan dan juga dalam semangat Kristiani kita. Teror yang diberikan, ancaman, kekhawatiran yang kita dapatkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, jangan sampai melemahkan kita atau jangan sampai membuat kita ciut untuk mengikuti Kristus. Salib harus ditegakkan, salib harus dipikul, dan kita juga harus sampai pada tempat peziarahan kita bertemu dengan Kristus. Oleh sebab itu, penting sekali bagi saudara-saudara dan juga sahabat peziarah saya untuk selalu mewaspadai. Ya, artinya aware, sadar gitu ya, peduli kepada sekitar, sehingga kalau ada informasi-informasi yang mencurigakan berkaitan dengan situasi keamanan kita, baguslah kalau secepat mungkin itu kita berikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berwajib di sana. Jadi juga kita lebih peka, lebih peduli pada lingkungan. Yang berikutnya adalah rasanya sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama dengan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, supaya jangan sampai rumah kita Indonesia yang damai dan aman ini diganggu, dirobek, dirusak oleh orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, karena mereka hanya mementingkan kepentingan sendiri dan faham mereka sendiri, dan terutama apa yang mereka pikirkan. Apa yang mereka pikirkan tentu saja baik bagi mereka, tapi tidak baik untuk Indonesia. Saya setuju, dan saya yakin Anda juga, para sahabat peziarah, setuju dengan saya bahwa tindakan mereka itu adalah bukan tindakan yang baik. Tindakan mereka itu bukan tindakan orang Indonesia. Tindakan mereka itu bukan tindakan orang yang beragama, tetapi tindakan mereka itu adalah tindakan yang jahat. Maka ketika ada kejahatan terhadap kemanusiaan, kita semua bergandengan tangan, menyerang, kita menolak, kita mengusir itu dengan mantap, karena kita tidak mau Indonesia kita sekali lagi jangan sampai diganggu atau dirobek. Pada kesempatan ini saya mengajak semuanya, para sahabat peziarah dan saudara-saudara, supaya keprihatinan kita juga tidak hanya sebatas pada kata-kata saja, tetapi sekarang mungkin kita harus lebih aktif lagi bersama saudara-saudara kita yang lain, saudara sebangsa dan setanah air kita Indonesia, entah yang berbeda agama dengan kita, entah yang berbeda kultur dengan kita, entah yang berbeda ritus dengan kita, atau apapun perbedaannya, bersama mereka sebagai seorang yang berbangsa Indonesia, yang bertanah air Indonesia ini, harus bergandengan tangan saudara-saudara. Sekali lagi saya mengatakan, kita harus bergandengan tangan, karena untuk melawan ini tidak mungkin kita lawan hanya secara pribadi atau kelompok tertentu. Tidak bisa kita tangani secara khusus atau secara pribadi,
Tetapi kita berbandingan tangan sebagai masyarakat Indonesia, juga sebagai dari pihak pemerintah dan seluruh ya orang-orang yang ada di Indonesia, supaya bergandengan tangan mengangkat dan membasmi akar-akar kejahatan seperti ini. Jangan sampai terulang, jangan sampai terjadi lagi. Sudah terlalu banyak ketakutan yang yang ditebarkan oleh kelompok-kelompok atau oknum-oknum seperti ini. Kita percaya bahwa mereka walaupun memiliki agama tertentu, tapi saya pikir bukan sikap agama yang benar yang mereka lakukan ini. Ini adalah kesalahpahaman mereka atau faham mereka yang keliru yang membuat kemanusiaan rusak. Bagi kita sebagai orang Kristiani, kemanusiaan, kehidupan manusia itu jauh lebih tinggi nilainya daripada apa yang lain. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak pernah bisa mengambil alih hak Tuhan untuk menguasai hidup seseorang. Tetapi mereka tidak peduli itu. Karena kepentingan mereka, karena faham yang mereka miliki dan lain sebagainya, maka hidup manusia, nyawa manusia bagi mereka tidak sayang dan tidak penting lagi. Karena mereka bermusuhan dengan kedamaian, mereka bermusuhan dengan toleransi, mereka bermusuhan dengan kedamaian yang dialami di Indonesia ini, dan keragaman yang memperkaya keindonesiaan kita, mereka tidak terima itu.